Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman semua. Kali ini kita masuk lagi di mata kuliah kajian dan pengantar matematika pendidikan menengah. Nah, masuk di materi kelima ya, yaitu tentang teori persamaan. Nah, dalam materi teori persamaan ada beberapa materi yang akan kita bahas. Nah, yang pertama itu adalah pembagian sintetis untuk polinomial. Nah, apa sih pembagian sintetis itu? Nah, pembagian sintetis adalah metode yang lebih efisien dan terstruktur untuk membagi polinomial. Jadi itu metodenya yang efisien ya dalam membagi polinomial. Nah, terutama dalam hal pembagian polinomial dengan bentuk linear X kurang C. Jadi metode pembagian sintetis itu sangat cocok dengan pembagian polinomial yang berbentuk linear X kurang C. Jadi pembagian sintetis hanya digunakan jika pembagi dalam bentuk X kurang C yang menyederhanakan proses pembagian dibandingkan dengan pembagian panjang polinomial. Jadi cara ini adalah cara yang paling efisien. Nah, adapun langkah-langkah pembagian sintetis itu misalkan kita ingin membagi polinomial yaitu Px sama dengan AN kali X pangkat N tambah AN kurang 1 dikali X pangkat N kurang 1 sampai A1 kali X tambah A0 dengan X kurang C. Nah, pertama siapkan dulu koefisien polinomialnya. Tulis koefisien dari polinomial Px urut dari pangkat tertinggi hingga terendah. Jadi kita urutkan dari pangkat tertingginya yang koefisiennya ya. Nah, selanjutnya pilih nilai C. Ini adalah bilangan yang digunakan untuk pembagian, yaitu konstanta pada divisor X kurang C. Dalam hal ini ya. Selanjutnya, lakukan pembagian sintetis. Turunkan koefisien pertama, kalikan hasilnya dengan C. Dan jumlahkan hasilnya dengan koefisien selanjutnya. Lakukan hal ini untuk semua koefisien. Jadi itu langkah-langkah pembagian sintetis. Jadi untuk lebih jelasnya langsung masuk di contoh ya. Bagi 2x pangkat 3 kurang 6x pangkat 2 ditambah 2x kurang 8 dengan x kurang 2. Nah, langkah-langkahnya pertama koefisien dari 2x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 2x kurang 8 itu adalah ini ya. Ini adalah koefisiennya 2, negatif 6, terus 2, dan negatif 8. Itu adalah koefisien dari polinomial ini tadi. Nah, selanjutnya yang kita ketahui apa lagi? Yaitu pembaginya. Pembaginya adalah ini, X kurang 2. Nah, jadi C-nya adalah 2. Yang ini ya. Nah, adapun proses pembagiannya seperti ini. Pertama, kita tuliskan dulu angka pertama. Nah, angka pertama itu ini ya. Angka pertama yaitu 2. Kita tuliskan di sini. Nah, ini adalah pembagi 2 tadi. Yang C ya, ini adalah C tadi. Nah, kalikan 2 dengan C sama dengan 2. Ini dikali dengan 2. Hasilnya adalah 4. Jadi karena hasilnya 4, maka kita tuliskan 4 itu di sini. Nah, selanjutnya kita jumlahkan negatif 6 ditambah 4, itu hasilnya negatif 2. Nah, setelah itu kita kalikan lagi negatif 2 ini dengan pembagi yang ini. Jadi, agar lebih berbeda kita ganti ininya ya. Ini dikali lagi dengan ini. Jadi negatif 2 kali 2 itu hasilnya negatif 4. Kita tuliskan di sini. Nah, ini kita jumlahkan lagi. 2 dikurang 4 itu hasilnya adalah negatif 2. Oke. Lanjut ya, di step berikutnya kita gunakan ini.
Nah, ini negatif 2 kita kalikan lagi dengan pembaginya ini. Negatif 2 kali 2 hasilnya juga negatif 4. Jadi negatif 8 tambah negatif 4 itu hasilnya adalah negatif 12. Nah, jadi hasil pembagiannya itu adalah ini tadi 2x kuadrat dikurang 2x kurang 2 dan ini adalah sisanya. Sisanya adalah negatif 12. Jadi inilah hasil pembagiannya 2x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 2x kurang 8 itu sama dengan x kurang 2 dikali 2x kuadrat kurang 2x kurang 2 kemudian kurang 12. Jadi seperti itu contoh pembagian sintetis untuk polinomial. Selanjutnya kita masuk ke teorema akar rasional. Nah, teorema akar rasional itu memberikan kita cara untuk menemukan semua kemungkinan akar rasional dari suatu polinomial dengan koefisien bilangan bulat. Nah, jika polinomial ini memiliki akar rasional, maka akar tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q. Di mana P itu adalah faktor dari konstanta A0, yaitu koefisien suku bebas, dan Q adalah faktor dari koefisien tertinggi AN, yaitu koefisien dari X pangkat N. Nah, adapun langkah-langkah untuk menggunakan teorema akar rasional itu yang pertama, tentukan faktor-faktor dari suku bebas A0 dan faktor-faktor dari koefisien tertinggi AN. Selanjutnya, semua kemungkinan akar rasional adalah pembagian antara faktor P dan faktor Q, yaitu P per Q. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana teorema akar rasional itu, kita lihat contoh berikut ya. Nah, di sini misalkan kita memiliki polinomial di mana Px itu sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat kurang 8x ditambah 3. Nah, di sini kita lihat bahwasanya koefisien tertinggi dari x pangkat 3 ini adalah 2. Sehingga faktor dari 2 itu adalah plus minus 1 dan plus minus 2. Nah, kenapa faktornya adalah plus minus 1 dan plus minus 2? Kita harus tahu lagi apa itu faktor. Faktor dari suatu bilangan adalah angka-angka yang bisa dibagi habis oleh bilangan tersebut. Jadi, angka-angka yang bisa dibagi habis oleh bilangan tersebut. Nah, 2 dibagi dengan 1 itu hasilnya 2 dan itu adalah dibagi habis. Begitupun 2 bagi negatif 1 sampai 2 bagi 2 dan 2 bagi negatif 2. Nah, maksud dari dibagi habis itu yaitu semua menghasilkan bilangan bulat. Jadi termasuk faktor juga. Bisa dipahami ya pengertian dari faktor? Nah, selanjutnya koefisien suku bebas adalah 3. Jadi koefisien suku bebas itu yang ini ya, 3. Sehingga faktor dari 3 adalah plus minus 1 dan plus minus 3. Jadi yang bisa dibagi habis oleh bilangan ini adalah plus minus 1 dan plus minus 3. Maka semua kemungkinan akar rasional P per Q adalah kombinasi dari faktor suku bebas dan faktor koefisien tertinggi. Yaitu ini semua tadi, plus minus 1, plus minus 1/2, plus minus 3, dan plus minus 3/2. Nah, kenapa ini ada 1/2 dan 3/2? Karena di sini kita buat semua kombinasinya dengan cara rumusnya tadi seperti ini, plus minus
faktor suku bebas tadi dibagi dengan faktor dari koefisien tertinggi. Jadi dari sini tadi sebenarnya. Nah, di sini coba kita lihat. Faktor dari suku bebas di sini adalah 3 dengan faktornya itu 1 dan 3, plus minus 1 dan plus minus 3. Nah, dibagi dengan koefisien tertinggi. Koefisien tertingginya tadi adalah 1, plus minus 1 dan plus minus 2. Jadi di sini adalah plus minus 1 ini dibagi dengan 1 ini. Jadi 1 per 1 hasilnya 1. Kemudian 1 dibagi 2 hasilnya plus minus 2. Kemudian 3 bagi 1 hasilnya 3 dan 3 bagi 2 hasilnya 3 per 2. Jadi dari situ cara mendapatkan hasil yang ini. Nah, dengan menggunakan teorema akar rasional ini, kita bisa mencoba setiap kemungkinan akar rasional ini dengan substitusi untuk melihat apakah mereka menghasilkan nilai nol pada polinomial tersebut. Jadi seperti itu ya, cara menghitung contoh teorema akar rasional. Oke, selanjutnya kita masuk di rumus kuadrat atau biasa kita sebut rumus ABC. Nah, rumus kuadrat atau rumus ABC adalah formula yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dalam bentuk umum AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A itu tidak sama dengan 0. Nah, ini adalah rumus kuadratnya. Yaitu X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC dibagi 2A, di mana A ini adalah koefisien X kuadrat, B adalah koefisien X, C adalah suku bebas. Nah, ini penjelasannya ya. Diskriminan adalah bagian dalam akar yaitu B kuadrat kurang 4AC, dikenal dengan sebutan diskriminan dan ini adalah notasinya. Nah, diskriminan ini memberikan informasi tentang jumlah akar persamaan tersebut. Nah, kita bisa lihat jika diskriminannya itu lebih dari 0 hasilnya nanti ya, maka persamaan kuadrat itu memiliki 2 akar real yang berbeda. Tetapi ketika diskriminannya itu 0, maka persamaan kuadratnya itu memiliki 1 akar real, yaitu akar kembar. Nah, jika diskriminannya itu kurang dari 0, persamaan kuadrat tidak memiliki akar real tetapi memiliki 2 akar kompleks. Jadi ini ya penjelasannya tentang diskriminan nanti di hasil rumus kuadrat atau rumus ABC. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk lagi ke contoh. Misalkan kita ingin menyelesaikan persamaan kuadrat yaitu 2x kuadrat kurang 4x kurang 6 sama dengan 0. Nah, pertama-tama kita identifikasi dulu koefisien-koefisiennya. Nah, ini yang pertama adalah 2, ini adalah A, ini B ya. Kita lanjut, B ini B, negatif 4, dan ini adalah C. A-nya 2, B-nya negatif 4, dan C-nya negatif 6. Sekarang kita hitung diskriminannya. Diskriminan tadi itu rumusnya diskriminan sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, kita masukkan nilainya tadi. B kuadrat adalah negatif 4 pangkat 2 dikurang 4 dikali A, A-nya 2, dan kali C-nya negatif 6. Maka 4 kali negatif 4 kali negatif 4 itu sama dengan 16. Kemudian 4 dikali 2 itu sama dengan 8. Kemudian 8 dikali negatif 6 itu hasilnya adalah 48. Jadi 16 ditambah 48 itu hasilnya adalah 64. Ini ya. Selanjutnya terapkan rumus kuadrat yaitu ini tadi, rumus dari ini tadi, yaitu X sama dengan negatif 4 plus minus akar 64 bagi 2 kali 2.
Kembali lagi ya ke rumusnya tadi, negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC bagi 2A. Itu sama dengan, ini negatif, kalau diketemu negatif hasilnya akan jadi positif. Plus minus akar 64. Akar 64 adalah 8. Nah, 2 kali 2 adalah 4. Nah, di sini ada dua solusi. Yang pertama, X1-nya sama dengan 4 tambah 8 bagi 4. 4 tambah 8 adalah 12 ya. Nah, 12 bagi 4 hasilnya adalah 3. Begitupun 4 kurang 8 itu hasilnya adalah negatif 4. Negatif 4 bagi 4 adalah negatif 1. Jadi, solusi persamaan kuadrat tersebut adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 1. Jadi kita lihat di sini bahwasanya diskriminannya itu lebih dari 0. Ini lebih dari 0 ya. Diskriminannya kita lihat ya, maka dia nanti hasilnya adalah 2 akar real yang berbeda. Benar sekali, dia hasilnya adalah 2 akar real yang berbeda. Begitu ya untuk contoh rumus kuadrat. Nah, adapun kesimpulan, yang pertama, pembagian sintetis memungkinkan kita untuk membagi polinomial dengan pembagian linear, yaitu X kurang C, secara lebih efisien. Sedangkan yang kedua, teorema akar rasional itu memberikan cara untuk menemukan kemungkinan akar rasional dari suatu polinomial dengan koefisien bilangan bulat. Dan yang terakhir adalah rumus kuadrat atau yang sering disebut dengan rumus ABC. Ini adalah metode untuk menemukan akar dari persamaan kuadrat dalam bentuk umum AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dan menggunakan diskriminan, gunakan ini ya, untuk menentukan jenis akar yang dimiliki. Oke, sekian ya. Insya Allah kita akan lanjut lagi di materi selanjutnya. Jikalau ada yang tidak dipahami, kita lanjut diskusi di grup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.